Wa ila muallif hadzal kitab syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'alimul hakim. Shadaqallahul azim. Nih para hadirin silakan memamah jagung yang monyong-monyong itu. Yang kopinya ya ada nggak Remli? Ada. Tamunya di bawah. Yang kopinya komplit. Hari ini menunya nggak ada nasi. Bubur kacang hijau. Bangga makan bubur kacang hijau. Lu di Irak makanan enak kuda gitu. Iki. Tenang aja sambil jalan aja kumpuk-kumpuk semua kok yang keras semua jagung kok. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pada ayat 84. Sebetulnya ayat 84 sudah saya terangkan ketika saya menjelaskan ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran atau tafsir ayatul ahkam. Kalimatnya wala tusolli ala hadim minhum mata abadan. Wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Wala tusolli, jangan kamu solati ala ahadin pada seseorang minhum daripada mereka mata abadan yang mati selama-lamanya. Bahasanya halus sekali, pakainya mata abadan. Mata mati yang selama. Artinya mata abadan itu dia mati tidak membawa iman. Tambah lagi walatakum ala qabrihi. Jangan, nanti ada perbedaannya, walatakum ala qabri, dan kamu baca doa di atas atau ketika dia dikubur. Innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasiqun, dan mereka meninggal dalam keadaan fasik. Keterangannya di sini amarallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aminal nifaqin wa alla yusalli ala khatimin idza mata wa alla yaquma ala qabrihi. Jangan kamu sholat pada orang yang meninggal selama-lamanya. Ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ayat ini sangat umum sekali nantinya kan. Ayat dalam satu ayat sangat umum sekali menurut para ahli tafsir. Umum apa? Bikulli man arafa nifaqahu, bagi orang-orang yang ketahuan dia itu sebagai seorang munafik. Wa in kana sababun nuzulil ayat, asalnya begini turun ayatnya. Hadatsana an Abdullah Ubay ibnu Salul. Nuzul ayat itu fi Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul rasul munafiqin, yaitu kepada Ubay bin Salul, dedongkotnya ini orang-orang munafik. Kama qala al-Bukhari hadatsana Ubaid bin Ismail an Abi Samata an Ubaidillah an Nafi'i an Amr qala lamma tuwfi Abdullah bin Ubay
Ja'a ibnu Abdullah ila Rasulillah. Ketika Abdullah bin Ubay itu meninggal, datang anaknya pada Abdullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan ayyu'tiya qamisahu yukaffinu fihi iyyahu, untuk minta bajunya untuk dijadikan kafan, untuk pelindung katanya itu. Fa'atahu summa sa'alahu ayyusalli alaihi faqama Rasulullah sallallahu alaihi faqama Umar fa'akhadha bi thawbi Rasulillah. Kasih. Terus Nabi mensolatinya. Bajunya Nabi dikasihkan itu supaya untuk sebagai tengkapan. Ingat ini kejadiannya belum turun ayat tersebut. Faqala Umar, ya Rasulullah, tusalli alaihi wa qad nahaka rabbuka tusalli alaihi. Iya, maksudnya sampean menyolatin mereka karena saking dekatnya gitu kan. Faqala Rasulullah sallallahu inna ma khayyarian Allah. Saya bingung. Nabi pernah bingung gitu kan. Kan dulu ada ayatnya, faqala istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Anda memaafkan atau tidak memaafkan, sekalipun minta maafnya 7 kali. Terusannya itu kan ngotot bahwa orang kafir mau memaafkan orang kafir. Ini Nabi mau memaafkan keluarganya yang baik. Aulam tastaghfir lahum atau intastaghfir lahum sab'ina marrah, 70 kali sampean itu minta maaf kepada Allah tentang saudaranya yang kafir. Apa? Wala yaghfirullahu lahum, Tuhan tidak akan memaafkan. Nanti ada di ini bagaimana terus fikihnya gitu kan. Tata caranya untuk menghormatin orang-orang yang non muslim ketika wafat. Itu artinya dipikir di sana. Di Quran enggak ada. Qurannya jelas, kamu mau ngasih maafkan dia atau tidak memaafkan. Tapi kita ada hubungan hakul jiran. Sebagai tetangga itu bagaimana sikap Anda kalau tetangganya non muslim datengin apa enggaknya, namanya takziah. Apa sih takziah itu? Bergabung boleh, tapi mendoakan tidak. Ya kita berbelasungkawa, tahu nggak? Kami berbelasungkawa atas kematian bapak kamu, misalkan kita ngomong pada anaknya, saudara kamu gitu kan. Jangan pakai semoga. Kalau semoga sama saja mendoakan kan. Nah, paling tidak kita mendoakan bukan mayit, kepada keluarga, semoga sehat dan sabar. Iya kan, bukan kepada orang mayit. Itu tata caranya. Wong terus mentang-mentang kalau ayatnya begitu sama sekali. Ada hakul jiran, hak tetangga, gitu loh. Kita kasih hormati, dia masih punya hak, gitu kan. Dengan tetangganya Imlek terus nggak doyan makanan Imlek, gitu kan. Diterima aja. Kalau Anda ragu ya jangan dimakan, tapi diterima. Kebanyakan kan tidak, padahal belum tentu itu isinya bakpao, gitu kan. Terkadang sudah bencinya, kadang-kadang begitu, sampai malah isinya ada yang sate tapi hasil korupsi, malah kamu lek. Artinya secara hissi
Ya kan? Jelas-jelas tidak boleh dimakan, makan. Itu kan sate ayam, iya tapi asalnya boleh garong gitu kan, gitu kan. Tujuh 70 kali minta maaf ataupun lebih. Wasa azidu sab'ina, atau pokoknya terserah kamu itu minta maaf atau minta dimaafkan saudaramu sampai elek. Tuhan tidak akan memaafkan karena beda. Nah di sini baru konsep lakum dinukum waliyadin. Ada batas-batasnya. Orang kadang-kadang udah buru-buru aja. Di mana menelakan itu? Mau ngerti juga enggak intoleran tuh ribut intoleran gitu kan. Bagaimana, telek itu apa gitu kan. Telek ya telek ya. Itu ning jero, telek ya telek. Tayayam ning jero tayayam. Kalau nggak ngerti kan begitu. Pasti masukkan intelektual itu apa? Inteleknya apa? Gitu. Itu wala tusolli ala ahadim mata abadan. Artinya terhadap orang kafir. Itu banyak tuh ceritanya di situ. Sehingga turun ayat tersebut. Terus selanjutnya wala takum ala kubrihi. Sampean karena tangga bekat gitu kan menghantarkan ke kuburannya. Kan begitu ada kan? Karena tetangganya saking dekat dengan sampean, akhirnya Anda pergi ke menghantarkan ke mana hil-hil begitu di Bekasi itu namanya apa? San Diego sekitar itu. San Diego Hill ke sana kan gitu kan. Sekali lagi itu sekedar takziah berbelasungkawa. Wala takum ala kubrihi itu akhirnya ada yang mengatakan wala takum ala kubrihi. Itu jamu kalau doakan baik pun muslim maupun tidak muslim, nek dongo itu jangan ngidek kuburan gitu loh maksudnya. Ayatnya kan wala takum ala kubrihi. Kalau secara khusus sih, kalau umum kan nggak boleh berdiri di atas kuburan. Kalau ini amal kan wala takum jangan mendoakan bagi. Kan ada orang yang berpendapat ngapain diantarkan sampai dengan ke kuburannya. Sesama muslimnya loh kadang-kadang ada. Ada nggak kira-kira? Apalagi perempuan. Perempuan itu iya memang makruh, yang dikhawatirkan perempuan karena apa? Makruh untuk mengantarkan mayat atau jenazah ke kubur. Nangisnya yang nggak kuat. Beda lagi Anda kalau di tanah Arab. Perempuan itu disewa untuk nangis. Coba adat bukan itu? Adat. Misalkan matinya di dalam di dalam gang ini ya. Perempuan ngumpul di depan sana tuh, di depan gang. Jenazahnya lewat tuh baru nangis. Gitu. Adat itu begitu sampai disewa itu orang begitu. Nggak ada acara 1 hari, 2 hari, 7 hari, 3 hari, nggak ada. Takziahnya hanya dibikinkan terong, ngundang korek, baca Quran, terus adep-adepan dengan sahibul bait, minumnya kopi sama permen, gitu kan. Terus datang kita takziah. Habis itu kita lapor kepada sahibul bait, mendoakan kepada hayakallah, apa semacam-macam lah kira-kira gitu kalau Muslim. Kalau non muslim beda, tidak ada baca Quran. Kalau dupanya sih sama-sama berdupa.
Makanya lah kita lihat gitu kan, perlunya kemana-mana tuh ngelihat orang lain itu apa yang mereka lakukan. Kadang-kadang belum tahu apa-apa kayaknya tuh, ya sudahlah. Wala takum ala kobrihi, tadi ada yang mengatakan nggak boleh itu ente ngicek kuburan itu. Ayat ada gitu kan. Wala takum ala kobrihi. Itu saya yang keder tuh itu tuh. Kalau pakai tafsirannya nggak boleh duduk di atas kuburan atau nginjek kuburan. Karena mereka masih hidup. Nah, ya itulah makanya yang saya keder gitu kan. Ya diusahakan kadang-kadang meleding gitu di kuburannya sebelahnya gitu. Ya kan? Ini kalau pakai pemahamannya wala takum. Kalau pemahamannya seperti tadi jangan mendoakan, beda lagi. Mufassir mengatakan begitu gitu loh. Sudah nggak boleh mensolati dan nggak boleh menghantarkan. Kalau kamu menghantarkan, ya tetap saja nggak boleh mendoakan. Gitu loh Qur'annya tuh, suruh langsung ngajinya belum selesai udah ribut gitu kan. Gitu. Di antaranya ada bagaimana hukumnya kan, akhirnya kan pertanyaan biasanya kan begitu. Orang Muhammadiyah itu paling seneng denger tuh. Bagaimana hukumnya ini begini. Padahal hanya jebak aja kadang-kadang. Hadis yang lain qala man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha fala qiratun wa man syahida hatta tudfina falahu qiratani wa mal qirat asfuru misla ahad. Artinya pahalanya gitu. Kalau pahala menyolatin dapat 1 kapling. Kalau sama nguburnya ini sesama muslim ya. Kalau 2 antarkan 2 kapling. Ya kaplingnya semana yang kita nggak tahu lah gitu kan. Wa idza farigha min daftil mayyiti. Beda kalau kita waqafa alaihi, kalau sudah selesai dikubur waqala istaghfiru li ahlikum. Ya bacalah doa Allahumma ighfir lahu, lalu laki-laki Allahumma ighfir laha. Kalau saya sih gampang, kalau Anda pengen matinya didoakan orang lain. Kalau nggak pengen ya udah ngapain terus ke kuburan-kuburan. Kita kan masih tahapannya kalau ibadah kan masih dapat pahala ya. Hasilnya pahala kencana ya lain lagi, double decker sekarang pahala kencana. Jakarta Jogja berapa, Jakarta Surabaya berapa, saingan sama Lorena. Was'alu lahu tasbita. Minta itu ketetapan. Fa innahul ana yus'al. Sekarang dia lagi diinterogasi. Kalau sampean meninggalkan kuburan 7 langkah, malaikat menginterogasi. Nah kalau kayak Gus Dur nggak selesai-selesai ya kan. Ziarahnya siapa yang kemarin? Ya, Met. Nggak selesai-selesai ya, Met. 24 jam. Itu gak kober itu sampai sekarang. Gus Dur diinterogasi. Akhirnya dia keluar capek di kuburan, nongkrong di bawah pohon kelapa di sana dekat sekolahan. Tanya, "Sama kenapa Gus?" "Ngelamun saya mikirin uang-uang ini loh," katanya. Nggak ente-ente katanya. Ziarahnya nggak habis-habis gitu. Protesnya Gus Dur, orang mau ngusir orang ziarah.
Sekarang makanya ziarahnya diatur jam 4 sore sampai jam 8 malam, jam 4 malam subuh sampai dengan jam 8 malam, ya sampai jam 8 pagi, pokoknya 4 jam 8 jam lah istirahatnya. Bukan apa-apa, asalnya tuh usulannya itu gini, baru seminggu 2 minggu air habis ketika itu. Ngadulah pengurus pondok kepada keluarga Gus Dur, suratnya saya terima. Krisis air kalau begini caranya. Lah berapa bus itu yang datang berang-brung dari depan, dari belakang, dari depan, dari depan. Rata-rata orang tahlil setengah jam, ya kan? Pirang bus itu. Ya iya kan. Apalagi tahlilnya komplit pakai ngereng-ngereng. Ada yang ngereng-ngereng di sana. Saya kalau masih jadi santri tak tepel gitu orang begitu. Akhirnya habis itu rebutan sama santri, maka diatur. Udah ancur-ancuran itu tadinya tuh, masih belum dibikin seperti sekarang enak, terang benderang, masih rungket gitu. Bikinlah Tebu Ireng punya tanah sekitar 15 hektar, maka dibuat tempat parkir. Sekarang pakai tempat parkir, dulu masuk dari kanan terus ke kiri langsung ke sawah kan. Itu sawah itu tebu tadinya itu. Masuk ke sana. Pemda lapor ikut-ikut pengen seperti siapa? Pokari itu apa? Ponari gitu kan, ditarikin retribusi 1 orang 3.000. Oh ya sugih itu kan. Kita rame-rame marah, ngapain sih Pemda urus-urusan, katanya nantinya saya ini, saya itu, saya ini, saya itu kan. Nah yang bupatinya itu kan saudaranya sendiri gitu, anaknya Ki Wahab Hasbullah. Nggak jadi gitu kan, ngapain sih, biarin saja. Sekarang kebingungan, 1 tahun sih hampir kalau bikin pondok jadi itu. Nggak tahu tapi pengelolaannya bagaimana, saya nggak ikut campur. Ada ngomongnya 5 triliun, ada yang ngomongnya 5 miliar, bodoh amat gitu. Yang penting bisa pegawainya digaji rapi, jalanan nggak rusak. Yang kemudian kepada tetangga-tetangganya supaya tidak lagi seperti minggu pertama, minggu kedua dan sampai 40 hari nyekek tadinya itu. Dikiranya Gus Dur nggak akan terjadi seperti itu. Malah ada cerita mitosnya lagi. RW protes untuk kan keberbegen itu orang itu. Dari setiap gang masuk orang mau ziarah itu kan. Kalau sekarang kan dari belakang semua. Dulu kan setiap gang itu. Tebu Ireng gang 1 sampai Tebu Ireng gang 5. Masuk semua, buat terus dari belakang, dari depan. Protes yang namanya RW. Seminggu kemudian ngikut Gus Dur RW-nya, rame lagi tuh. Ngikut Gus Dur katanya, ya jadi omongan orang gitu kan. Saya datangin orang-orang yang itu kenal saja semua itu, yang di samping-sampingnya itu orang jualan. Semua sudah lupa dengan saya itu kan. Oh iya ini. Sampean niku sapa? Aku itu santri sing alim dewe itu ya gitu. Ngaji aja pegawaiannya. Ngaji apa merusak barangnya wong. Itu akhirnya berjalan dengan baik dan sekarang sudah baik kan. Apalagi sekarang ada usaha mau mencuri maesannya yang kan giok itu sekarang pakai. Itu sudah diincar aja itu. Wah anak ini ada, kalau ada iya terjadi giok tak parani tak edel-edel itu. Mahal kan itu, dari hadiah dari Mister Cungki siapa gitu. Pokoknya Shaolin itu dari apa yang gundul-gundul itu loh. Dari perguruan silatnya orang Cina. Nah, Shaolin gitu kan.
itu pernah datang ke situ satu pesawat, saya yang mimpin. Datang ke situ baca doanya, ya sama anak santri diketawain. Kayak film silat cepat gitu. Ya. Karena pakai bahasanya Allah, kayak lagunya si Sule kalau lagi sama Andre ngomong gitu kan, iya. Dan lagi doanya nggak bareng. Satu pesawat ada 500 berapa begitu kan? Itu satu persatu ya nggak kelar lah doa, nggak ada pakai amin amin. Kalau ente kan amin amin, gua satu-satu bukan kayak pendekar gitu tegap gitu. Cuma nggak bisa bedakan mana laki-laki mana perempuan, gundul semua itu. Ya itu ceritanya gitu kan. Saya menyaksikan itu. Nah sekarang, jadi yang namanya itu persembahannya dari orang lain karena sama-sama kata orangnya yang memimpin datang itu kata orang Cinanya. Master ini Master Cheng, Master apa begitu adanya di Hong Kong, di Taiwan. Ini sama kayak Gus Dur katanya wali gitu loh. Ada lagi dari Korea datang. Yang kanan kata mereka pengikutnya ini juga wali kalau di Indonesia. Kan ada Santo. Santo tuh wali, orang suci itu Santo. Itu sain gitu kan. ST di Cinanya kan ada anunya kan ada kan di Katolik itu ST itu Santo. Itu datang ke sini sama saja yang katanya pernah ketemu sama Tuhan Yesus semua apa gitu kata santrinya itu ya silakan pada doakan di situ. Saya nggak ngerti persahabatan beragama di mana itu, saya nggak ngerti itu, nggak paham. Ente juga nggak paham. Padahal Gus Dur sering ngomong ketika duduk bareng antara dia, kemudian beberapa biku-biku termasuk lagi Ibu Gedong. Yang namanya Ibu Gedong itu wali wadon, tapi orang Hindu. Berduduk bersama membicarakan tentang kebaikan. Itu yang sangat menarik sekali di dalam sejarah hidupnya. Kok semua sama ya pengikutnya. Nah mulai dari situ Gus Dur mengamatinya. Yang didahulukan perjuangannya adalah melalui dengan kemanusiaan. Kemarin sangat menarik sekali dikatakan tentang masalah peradaban. Anda yang selaku sebagai Nadine harus mempelajari apa sikap kita dengan abad yang kedua itu. Apakah masih akan lewat digentak sedikit kemudian? Itu berani sekali itu Gus Mus dengan diterjemahkan Mbak Yeni menolak apa sebagai seorang teman sama saja gitu, berani itu Gus Dur. Itu jelas-jelas. Nah itu sih pada melihatnya aja sih gitu kan. Coba disetel lagi itu kalau ada saya tadi menteri itu disetel lagi itu apa yang terjadi kemarin itu di Sidoarjo, apa yang disampaikan oleh Gus Mus. Mulai berani sekarang Gus Mus mengatakan dulu beliau itu ngomong di mana-mana. Saya itu sebetulnya ilmunya sama dengan Gus Dur. Cuma bedanya kalau saya tidak berani, kalau beliau berani. Sekarang Gus Mus sudah naik. Itu suatu saat kalian ditari itu rekamannya. Nah, nanti diputar lagi apa yang disampaikan oleh Gus Mus. Udah jelas itu, sedunia mengakui semua. Yang lain sih biasa kan ngomong. Kalau tidak ada NU maka tidak ada kemerdekaan, dibilang sombong. Ada bukan NU bukan apa ngomong ini Fatayat nak Fatayat begini. Fatayat kok kudungnya biru itu. Ada lagi Fatayat kudungnya goyong pink. Dari mana ceritanya orang bisa goreng orang NU tuh pinter bener gitu kan. Terus dihubung-hubungkan lagi NU dengan Menteri Agama dengan Wapres tentang haji.
Seakan-akan yang mencelakakan, yang membuat naik harga haji itu adalah orang NU. Padahal potongannya itu adalah di situ menjelaskan dana abadi itu dikelola dijadikan sukuk atau obligasi. Supaya kan asalnya kan diem. Nah, dari manfaatnya itu bukan bunga ya, pakainya manfaatnya itu diserahkan lagi kepada kepentingan haji. Nah, manfaat ini itu kan karena baru ketahuan dijadikan manfaat baru berapa tahun. Yang tadinya blang bleng aja nggak karuan. Ributnya duit haji dipinjamkan ke Jokowi buat infrastruktur. Padahal bukan begitu caranya. Beli sukuk pemerintah atau obligasi pemerintah, pemerintah tempatkan harta diputar dan dibikinkan. Ya cuma karena ekonominya begitu ributnya aja gitu kan. Diambil manfaatnya. Sekarang tuh manfaatnya jadi sebetulnya dari dulu itu sudah nggak cukup haji itu dengan harga 20 juta. Pernah ibu saya itu waktu itu 5 juta. Nggak cukup sebetulnya. Cuma modelnya kayak MLM gitu loh. Nah, yang baru buat bayarin yang lama. Begitu modelnya, nggak tahu sekarang kebuka. Ya, gitu kan. Ketahuan kan akhirnya bahwa dananya tidak cukup. Nanti dilihat presentasi kita ngelihat tanggal 14 Februari kita lihat bagaimana ceritanya. Gitu. Pas giliran kalau yang ngomong orang NU udah habisin itu biasa begitu. Tapi sekarang sudah berani mengatakan kebangkitan NU dalam bidang ekonomi abad kedua ini. Saya katakan asal jangan dipateni dari belakang. NU sudah mau kaya dari dulu, cuma dibunuh terus, selalu dibunuh dari belakang. Terakhir itu punya Bank Musuma dibunuh. Terakhir punya BMT berapa ribu dibunuh. Sekalian presidennya juga dibunuh. Bukan bunuh dipateni pakai bayonet, bukan. Karakternya dibunuh. Kan sampai sekarang nggak ada urusannya itu. Dengan masalah Gus Dur nggak ada urusannya sekarang. Yang penting 100 hari belum apa-apa serbu. 100 hari belum apa-apa serbu, kan begitu dulu. Sekarang mana? Anteng-anteng. Gus Dur cuma 22 tahun, sekarang 2 tahun. Kasihan sebetulnya. Awal sudah tidak mau Gus Dur menjadi presiden. Dipaksakan, dijorokan, dijungkelkan, belum. Tapi apa sekarang? Mungkin di dunia Gus Dur kurang bahagia, tapi nyatanya sampai sekarang nggak selesai orang ziarah. Udah berapa ribu istighfar tuh ya kalau pakai pakaian ini. Orang ziarah kan rata-rata setengah jam, satu bus yang datang beberapa bus. Fala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu ayyu'adzibahum bina fid dunya wa tazhaqu anfusahum wa hum kafirun. Ini sudah ayatnya itu udah pernah dijelaskan. Wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulihi ista'dzanaka ulul tul minhum wa qulu dzarna nakun ma'al qa'idin. Coba dibaca yang 86. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ الرَّسُولِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasulnya,
Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad, dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah. Terus rotu bi ayyakunu bi ayyakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad. Iya, itu kan kalau zaman perang. Keadaannya dalam keadaan perang. Kemarin tuh harla itu ditafsirkan ini. Apa harla yang ke 100 tahun itu? Jihad juga. Orang pada berangkat semua itu. Gak ada orang yang punya, udahlah saya gitu. Kayak saya kan deheb nih, nggak berangkat nih. Deheb tuh deheb apa gitu kan? Deheb no money gitu kan, nggak punya duit. Ya mereka yang masih kuat tenaganya, wajah itu bangkuan fasikum kuat. Tapi sayang bagi orang yang punya kesempatan dan punya amwal, punya ini tidak mau berjihad. Sama saja itu kan bukan mesti berjihad saja. Kalau ada pekerjaan secara makro gitu untuk kebaikan Islam, kita diam saja. Ya sama. Udahlah biar saja saya nongkrong-nongkrong aja. Itu ma'al qaidin itu maksudnya nongkrong-nongkrong aja. Sudah enggak jihad hartanya, enggak jihad pula jiwanya atau badannya. Sedekah itu nggak mesti banyak gitu loh. Itulah maksud saya. Lakinir rasul wallazina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusikum, tetap menghimbau kamu bersungguh-sungguh kalau ada pekerjaan besar itu jahidu bi amwalikum. Nggak duit ya ngangkat semen 3 ton gitu kan. Wa ulaika humul khairat wa ulaika humul muflihun. Kalau kamu dikatakan orang yang muflih, yang bahagia. A'adallahu, janjinya nanti a'adallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Janji, tapi nanti gitu loh. Ini sih kayaknya pengennya cair sekarang. Kemarin batu ini ngecat, sekarang minta bayaran itu sama abah. Pengennya termasuk surga. Ini bukan jiwa atau watak sebagai seorang mukmin yang setia. Ini bukan jiwa seorang nadiyin yang setia. Kemarin sudah dikatakan sudah jelas-jelas itu. Waja'al mu'adziruna minal a'rabi liyu'dina lahum wa qatal ladzina katabu rasul sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Datang. Ini kalau saya mengatakan dengan minal a'rab, Arab marah. Kalau kata-kata a'rab dikatakan Arab, marah. Orang Arab mengatakan Arab lebih senang dikatakan Badui. Artinya orang kampung, orang desa gitu kan. Kalau saya misalkan Arab, al-Arabu asaddu kufran wa nifaqo. Marah itu. Bisa diusir tuh turunan Arab dari sini. Laisa, baru ada dispensasi. Laisa ala du'afai. Kalian yang di sini ngaku kere minggat, kere udah kere minggat gitu kan. Wala alal mardo, ente sakit. Wala alal ladina la yajiduna, yang ikut nggak ada duit sama sekali. Boro-boro untuk berangkat, makan saja nggak ada buat anak kadang gitu kan.
idza nasahu lillahi wa rasuli. Kharajun idza nasahu lillahi wa rasuli. Ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Tuhan akan memaafkan. Tapi ente konsekuen. Ya memang repot sih kalau bangsa sedekahan, bangsa apa itu bahasanya repot. Dia punya duit 10 dikasihkan 1000, kan tinggal 9000. Padahal tadinya nggak punya duit terus datang 10.000. Ente procot pakai user-user, oa-oa, nggak dibawain cek, nggak bawain duit, bangga. Dibawain apa sih? Nggak dibawain apa-apa, ente lahir mati juga nggak dibawain apa-apa. Sedekah aja repot bener gitu kan. Padahal buat siapa sih? Bukan buat Allah, bukan, nggak ada. Ente sedekah 50 juta dengan 5 juta sama saja. Allah ghaniyun hamid. Nggak ngaruh. Tapi ente kalau ngerasa benar-benar begitu dan tidak melaksanakan karena sakit, Allahu ghafurur rahim. Pintu taubat itu terbuka lebar-lebar sampai dengan kita wa iza balaghatir ruhu al-hulqum, sampai dengan ruh itu sampai tenggorokan. Dari mulai sekarang maksiat sampai itu, kalau artinya tidak tobat banyak. Ini yang kemarin yang datang jamaah haji yang jamaah pengajian yang minta doa, mana itu nggak datang lagi itu. Yang katanya berantem sama istrinya, apa udah akur apa belum gitu. Ini di sini tuh kadang-kadang tempat begituan aja gitu kan. Ya untung doanya yang gede-gede amat enggak gitu kan. Baca cuma ya latif aja gitu. Terus wala 'alal ladzina idza ma'atu kalitahna qultu la ajitu ma ahmilku alaihi tawalla wa anu tafitu min at-tamya hasdan alla yajitu ma yunfiqun. Jadi tidak dibebankan bagi orang yang tidak punya apa-apa sehingga tidak bisa menyampaikan segala sesuatunya kepada keluarga. Benar-benar miskin benar. Tapi wa innamas sabilu alal ladzina yasnaqahum aghnia. Akhirnya kan tetap yang menang itu orang kaya yang mau bersedekah. Ya orang miskin juga bisa gitu kan. Bantu teman kita yang di sini, bantu Kang Dakun ngecat gitu. Kalau nggak bisa ngecat yang ngerusak cat gitu kan, supaya Kang Dakun ngecat lagi gitu kan bisa. Atau kamu pasang cat celupin ke tembok gitu kan. Dikotorin lagi masjid itu biar Kang Dakun ngecat lagi gitu kan. Itu kan sama saja nurunin genteng dipasang lagi, nurunin lagi pasang lagi. Katanya pas tabiqul khairat. Bal yakunu ma'al khawalifi wa tabal qalu ala kulwahum la ya'lamun. Kalau tahu sampean sudah kaya tidak mau berbuat apa-apa, ya udah disetempel katanya hatinya. Ini yang paling bahaya. Begitu meninggal undang orang ngasih duit tuh, untuk disolati, yang kebanyakan kan begitu. Bukan datang karena menyaksikan bahwa mayit itu adalah mayit yang bagus, mengharapin uang solawatan. Jakarta kan begitu kan, ada uang solawatannya kan, desek-desek 50.000, ada yang 100.000 kan begitu. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in